Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel Sense Channel. Saat ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang bolehkah seorang gembala sidang berbisnis. Pertanyaan ini muncul dengan latar belakang bahwa jika seorang gembala memiliki bisnis, maka dia akan menjalankan tugas penggembalaannya dia dengan tidak fokus, atau pikirannya akan terbagi sehingga membuat dia tidak full dalam hal ini melayani Tuhan, karena dia memiliki pekerjaan lain selain pelayanan Tuhan tersebut. Nah, tapi saya memiliki satu alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwa jika seorang gembala itu memiliki bisnis, satu alasannya yaitu dia tidak mau memberatkan jemaat dalam hal keuangan, ataupun dia tidak mau mengharapkan persepuluhan daripada jemaat, atau juga persembahan tiap minggu dari jemaat, dan bahkan dia tidak mau dikatakan sebagai hamba uang seperti itu. Oleh sebab itu dia mau supaya dia juga bisa menghasilkan duit sehingga jemaat juga tidak terbeban oleh karena kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, menurut saya ini juga cukup bijak dan cukup cerdas ketika menghadapi masalah-masalah keuangan yang seringkali sangat sensitif di kalangan gereja seperti itu. Nah, lalu bagaimana minusnya terhadap gembala yang juga memiliki bisnis tersebut? Tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita manusia yang terbatas. Jika kita menjalankan dua hal secara bersamaan, maka pasti kita akan terbagi dalam menjalankan tugas kita, atau pikiran kita akan juga terbagi di dalamnya, karena kita akan melakukan tugas pelayanan, juga kita melakukan tugas, yaitu dalam hal ini pekerjaan dalam bisnis kita. Jadi itu minusnya. Jadi pasti 50-50%, ataupun bisa 70 atau 30%, itu tergantung bagaimana seseorang mampu untuk membagi diri di dalam perannya sebagai seorang gembala maupun juga perannya sebagai seorang business owner seperti itu. Nah, jadi bagi saya adalah tidak salah jika seorang gembala memiliki bisnis, hanya saja dia akan kurang fokus tentu di dalam pelayanan. Oleh sebab itu harus ada langkah-langkah bijak yang diambil oleh gembala tersebut. Nah, lalu gimana jika gembala tersebut fokus full untuk pelayanan? Artinya dia full timer, tidak ada bisnis apapun, tidak ada pekerjaan apapun. Nah, tentunya itu sangat bagus. Karena apa? Dia akan 100% fokus untuk mengurus jemaat Tuhan tersebut, dan juga pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja di mana dia gembalakan. Nah, tapi kekurangannya tentu bahwa dia akan full mengharapkan gaji dari sinode gereja ataupun gereja setempat, gereja lokal, dan juga bahkan dia mungkin mengharapkan perpuluhan daripada jemaat, juga dia mengharapkan persembahan setiap minggu daripada jemaat dan ibadah-ibadah harian lainnya. Karena apa? Kita tahu bahwa seorang gembala atau seorang dalam hal ini dia juga adalah seorang imam bagi keluarga, punya kebutuhan yang tidak sedikit. Dia punya kebutuhan pribadi, dia juga punya istri punya kebutuhan, anak-anaknya juga punya kebutuhan, dan belum lagi ditambah dengan kebutuhan operasional pelayanan di luar daripada gerejanya. Nah, ini tentu butuh biaya yang tidak sedikit, ini butuh biaya yang besar sekali. Oleh sebab itu, ketika dia melakukan hal-hal demikian, artinya dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, atau dia membeli sesuatu atau barang, dalam hal ini mungkin kendaraan motor atau mobil, pasti jemaat Tuhan akan mencurigai hal tersebut. Dapat uangnya dari mana nih, gitu kan? Jemaat mulai berprasangka yang tidak, atau pokoknya berprasangka yang buruk terhadap pendeta tersebut. Karena apa? Jemaat tahu bahwa dia hanya mendapatkan uang dari persepuluhan jemaat, ataupun dari gaji sinode ataupun gereja lokal, ataupun persembahan-persembahan lainnya. Selain itu dia tidak punya pekerjaan apapun. Nah, ini akan menjadi negatif juga bagi jemaat Tuhan ketika melihat dia memiliki kelebihan yang lain, yaitu memiliki kendaraan mobil atau motor, maka itu akan menjadi batu sandungan. Nah, apakah itu baik? Tentu tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus melihat bahwa kalau dia punya bisnis, kita harus tahu bahwa tentu pasti ada kebutuhan keuangan yang dia butuhkan lebih besar daripada yang dia terima saat itu. Dan yang bagusnya adalah dia tidak memberatkan jemaat Tuhan di dalam melakukan tugas pelayanannya. Dia tidak mengharapkan persepuluhan atau persembahan-persembahan lainnya.
Tetapi memang kekurangannya adalah dia pasti membagi diri bisa 50 dan 50 untuk bisnis dan untuk pelayanan. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa memvonis hal itu bahwa itu salah atau tidak salah. Kedua-duanya itu benar. Karena apa? Kita ingat bahwa salah satu rasul yang terbesar yang kita tahu di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus, untuk tidak menjadi batu sandungan terhadap pemberian-pemberian persembahan dari orang di dalam pelayanannya, maka dia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga dia tidak memberatkan jemaat Tuhan di mana dia melayani. Oleh sebab itu, kita perlu mencontohi hal ini, yaitu ketika kita melakukan pelayanan, motivasi kita jangan uang yang menjadi motivasi kita. Kalau uang berarti kita carilah di luar daripada ladang pelayanan Tuhan. Toh kalau memang ada berkat yang lebih karena gereja setempat itu kaya, itu pun tidak masalah jika mereka mau memberi kepada kita. Tetapi dalam hal ini motivasi kita adalah bukan motivasi uang, tetapi motivasi kita adalah Injil disampaikan, kebenaran itu didengarkan oleh banyak orang, dan bisa diselamatkan oleh Kristus. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi antara fokus 100% dengan pelayanan ataupun pelayanan sambil berbisnis, itu tidak ada yang salah bagi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihatnya dari standar Alkitab gitu ya. Jadi jangan sampai kita menilai sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita lihat yang berdasarkan kebenaran kita, tetapi perlu kita melihat berdasarkan kebenaran Alkitab. Biarlah Alkitab yang menjadi ukuran kita, biarlah Alkitab yang menjadi standar bagi kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita tidak salah untuk menilai orang lain di dalam tugas pelayanan mereka. Jadi jika ada di gereja Anda pendeta itu berbisnis, saya pastikan dalam motivasinya adalah dia mau supaya ketika dia melayani, dia tidak memberatkan jemaat. Kalau dia beli mobil, jemaat tidak curiga. Dia beli kendaraan lain, motor dan sebagainya, jemaat pasti tidak curiga. Karena apa? Jemaat tahu bahwa dia memiliki bisnis seperti itu. Dia punya penghasilan yang lain. Sebaliknya, jika dia hanya fokus dan mengharapkan gaji, dan ketika dia memiliki sesuatu yang lebih, membeli kendaraan mobil atau motor dan sebagainya, pasti jemaat juga akan curiga dari mana pendeta dapat uang tersebut. Apakah dia sudah korupsi dan sebagainya, mulai prasangka buruk yang mendatangkan dosa bagi jemaat Tuhan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kita melihat Alkitab sebagai sumber kebenaran, bahwa antara fokus dan berbagi diri untuk pelayanan dan bisnis itu sama sekali tidak salah dan tidak mendatangkan dosa apapun. Semua memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian, dan kita tidak perlu menjadi hakim buat siapapun, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi hakim bagi saya dan juga bagi saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.